Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita bertemu pada hari ini. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Rasulullah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia lalai di dalam dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kita masih pembahasan dari kitab fikih. Kitab fikih yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang tayammum. Hari ini kita akan masuk kepada huruf atau masuk tayammum. Hadis kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajah fajtanabtu falam ajidil ma fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqu ad-dabah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu dhalik faqala innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha thumma daraba biyadihi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimalu ala yamin dhahira kaffayhi wa wajh muttafaqun alayhi wa lafdhul Muslim wa lafdhul Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ard wa nafaqa fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tayammum darbatan, darbatul lil wajh wa darbatul lil yadain ila al-mirfaqain. Rawahu Daruqutni wa sahahu a'immah. Dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, atau Ammar mengatakan, Rasulullah SAW mengutus aku dalam sebuah kebutuhan. Ternyata ketika itu aku junub dan aku tidak dapatkan air. Jadi dia diutus Rasulullah SAW sebuah utusan, diperintahkan untuk safar. Ternyata dalam perjalanan safarnya Ammar bin Yasir junub. Ketika dia junub, mau mandi junub, nggak dapat air. Maka apa yang dia lakukan? Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqa dabah. Aku berguling-guling di pasir sama seperti berguling-gulingnya hewan, kata dia. Jadi anggap, karena kalau mandi itu harus kenakan air ke seluruh badan, dia anggap tayamum juga mandinya ngenakan debu ke seluruh badan. Jadi dia berguling-guling di tanah supaya badannya semua kena pasir. Kemudian setelah itu, ini jadi fikih nih. Setelah itu, aku datangi Rasulullah, ku tanya tentang bagaimana mandi junub kalau tayamum.
Maka Rasulullah katakan, sebenarnya cukup engkau mengatakan dengan tanganmu seperti ini. Antakula yadaka, mengatakan dengan tanganmu seperti ini. Dia memukul kedua tangannya ke tanah 1 kali pukulan. Kemudian membasuh tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian dia mengusap wajahnya. 1 ketukan tangan sampai dengan pergelangan, lalu wajah. Itu dengan 1 ketukan atau 1 pukulan. Dan itu tata cara mandi junub kalau tayamum. Nah, mungkin gak dibutuhkan ini kita? Mungkin umpamanya contoh ibu-ibu lagi haid. Begitu suci haid, ibu lagi gak bisa mandi, sakit, gak enak badan. Apa yang dilakukan? Tayamum. Gimana tayamum mandi haid, Ustadz? Pukul sekali, bismillah, usap tangan sampai pergelangan, langsung usap muka. Sudah, begitu saja. Kepala nggak usah, dan tangan juga nggak usah sampai siku. Ini pendapat yang benar. Walaupun ada yang mengatakan tangan sampai siku, yang benar tidak. Ya, oke, kita baca dulu hadisnya. Nanti tata caranya kita bicarakan lagi. Dalam riwayat lain, kamu pukul dengan kedua kaffah. Kaffain itu ini, 2 telapak tanganmu. Kemudian nafakha fihima, tiup. Jadi betul-betul yang nempel itu yang debu saja, pasirnya nggak usah. Kemudian membasuh wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Ini kalimat wajah dan tangan itu nggak urutan. Beda sama wudu. Faksilu wujuhakum wa aidiakum, urutan. Sekarang kalau tayamum boleh nggak tangan dulu kemudian wajah, atau wajah dulu kemudian tangan? Ini nanti dibahas lagi. Tapi yang jelas tayamum itu 2 yang diusap, wajah dan tangan. Sama tayamum untuk wudu sholat dengan tayamum untuk mandi junub sama. Jadi jangan tayamum junubnya mengenakan seluruh badan debu atau berguling-guling di atas pasir sebagaimana sahabat Rasulullah SAW. Cuman pertanyaannya, ini kan sahabat junub, habis itu berguling-guling di pasir, habis itu dia sholat. Setelah itu dia ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana sih cara mandi junub kalau tayamum? Dikasih tahu caranya. Pertanyaannya, sholat dia sah atau tidak? Hah? Sah, kan tayamum dia salah. Hah? Kan belum tahu. Perlu diulang atau tidak? Hah? Jawabannya nggak perlu diulang karena Rasulullah nggak memerintahkan dia ngulang. Jadi kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa sesuatu yang kami lupa dan kami salah. Lagi, di sini pun dalil. Di sini pun dalil, innama yakfika antakula biyadika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengucapkan dengan tanganmu seperti ini. Antakul itu adalah ucapan. Tapi di sini diisyaratkan ucapan dengan tangan. Berarti tangan ini, walaupun lisan tidak berbicara, tapi tangan ini bisa menggantikan lisan. Paham? Nanti berkaitannya dengan masalah apa? Dengan segala kehidupan. Ya, kamu bohong atau tidak?
lalu dia ngangkat tangan begini. Swear, janji saya. Berarti ini sumpah kan? Walaupun dia nggak ucapkan, itu menjadi sumpah. Atau suami bilang sama istrinya, nggak pakai mulut, tapi pakai tangan. Kamu sama saya, bisa. Dipahami itu cerai. Walaupun suami tidak mengucapkan, tapi tangannya mengisyaratkan dan memahami apa yang diinginkan, maka jatuh talak. Jadi di sini hadis Rasulullah SAW, yakfika antakula biyadika hakada. Cukuplah tanganmu mengucapkan dengan seperti ini, berarti tangan isyarat itu ucapan. Maka kalau ada orang tuli, dia berbicara dengan isyarat tangannya sama hukumnya seperti lafadznya. Ini pendalilan juga oleh para ulama bahwasanya tangan itu bisa menggantikan lisan kalau tangan mengisyaratkan sesuatu yang diucapkan. Kemudian di sini juga Rasulullah SAW di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan Ammar bin Yasir untuk dia memukulkan tangannya 1 kali. Memukulkan tangannya 1 kali. Dan tidak harus dia memukulkan tangannya 3 kali. Karena di dalam hadis ini dikatakan darbatan wahidatan. Yang kedua atau yang berikutnya di sini dipahami bahwasannya debu itu bukan pengganti mutlak air, tapi debu itu adalah solusi rukhsah keringanan jika tidak ada air. Kenapa debu bukan pengganti air? Karena kalau ada air, harus air dikenakan ke seluruh badan. Jangan dikiaskan debu dengan air sehingga badan semuanya harus didebukan. Tidak, karena debu adalah rukhsah, keringanan, bukan pengganti daripada air. Bukan pengganti, beda pengganti dengan keringanan. Ya. Berikutnya di sini juga dipahami bahwasannya Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Di sini pun ayat berkaitan tentang tayamum. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka mandilah bersuci. Wa in kuntum marda aw ala safar, kalau kalian sakit atau safar atau salah seorang kalian datang dari kamar mandi atau kalian telah menyentuh wanita, menyentuh di sini maksudnya hubungan intim. Lalu kalian tidak dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian dari permukaan debu tadi. Kalau di dalam Al-Quran wajah duluan kemudian tangan. Kalau di dalam hadis tangan duluan kemudian wajah. Kalau begitu ditanya, Ustadz, tayamum itu wajah duluan atau tangan duluan? Dua-duanya boleh. Sah dua-duanya. Tapi kalau wudu, wajah duluan apa tangan duluan? Wudu, tangan duluan atau wajah duluan? Iya. Tapi kalau di Quran, rukun wudu wajah dulu. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Basuhlah kepala kalian, kemudian kaki kalian.
Jadi di Quran tetap wudhu juga wajah dulu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 6 ketika memerintahkan tayamum, basuhlah, usaplah. Usap berarti diusap. Dan cara ngusapnya bukan debu diusap-usapin ke muka, bukan. Tangan. Jadi jangan dipahami terlalu letterlek. Oh, ini usaplah berarti ngusapin debu ke muka, bukan. Ada kalimat minhu di situ, bagian dari permukaan bumi. Jadi sebagian kecil. Jadi walaupun sedikit di tangan kita, itu sudah bagian dari permukaan bumi, boleh jadi untuk tayamum. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 6 ini ketika memerintahkan tangan, perhatikan, wa aidikum minhu, dan tangan kalian dari permukaan bumi tadi. Berbeda dengan ketika ayat memerintahkan wudu. Kalau dalam ayat memerintahkan wudu dengan air, tangan disebutkan sampai siku. Tapi ketika tayamum, Allah tidak menyebutkan tangan sampai siku. Pertanyaannya, tayamum sampai siku atau tidak? Ada yang memahami ayat di dalam tayamum tidak sampai siku karena sudah cukup dengan perwakilan wudhu, di situ diisyaratkan pakai siku. Maka kalau tayamum pengganti wudhu sama-sama sampai siku. Ada yang memahami tidak. Kalau pakai air Allah bilang sampai siku. Kalau nggak pakai air Allah cuma bilang tangan. Dan menggunakan tayamum, menggunakan debu bukan pengganti air. Kan sudah kita bilang tadi, bukan pengganti air. Jadi nggak bisa semua hukum yang ada di air dipakai di hukum di tayamum. Jadi di sini pendapat yang benar, tayamum cuman sampai pergelangan. Mazhab Syafi'i gimana Ustaz? Mazhab Syafi'i yang saya ingat sampai siku. Dia, karena memang mazhab Syafi'i menganggap sampai siku. Apa alasannya? Air sampai siku. Kita jawab lagi, jangan bawa hukum air ke hukum debu. Kalau kamu bawa hukum air ke hukum debu, akhirnya kamu guling-guling di tanah. Ya, jadi nggak bisa. Hukum air nggak bisa dibawa kepada hukum debu. Kalau memang tangan sampai siku, harusnya di surat Al-Maidah tentang tayamum, Allah bilang juga tangan sampai siku. Kenapa ketika berkaitan dengan air Allah tegaskan tangan sampai siku, tapi ketika berkaitan tayamum Allah nggak sebutkan tangan sampai siku? Berarti tayamum itu meringankan, bukan ngerepotin. Jadi cukuplah sampai tangan. Ini berkaitan dengan tayamum. Ya. Kemudian di sini pun dalil kita bilang tadi tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Dan di sini pun dalil bahwasannya tidak wajib debu itu lengket di tangan. Loh, kalau saya pukul begini Ustadz debunya nggak kelihatan, gimana? Sah atau tidak? Sah. Karpet dipukul, ada debunya nggak? Ada. Kelihatan nggak? Nggak. Boleh. Sah. Jadi nggak disyaratkan harus debu yang pasir yang lengket. Ya. Kemudian kalau seseorang ya tayammum min janabah seperti mandi. Artinya kalau orang itu tayamum untuk junub, maka dikarenakan tidak ada air, maka tidak perlu dia mengulangi tayamum dari junub yang lain ketika dia junub yang baru. Akan tetapi tayamum dari hadas yang kecil, setiap kali dia hadas yang kecil,
Adapun dia tayamum dari hadas besar, cukup 1 kali saja, itu cukup bagi dia karena dia telah kembali dari janabah marrah tsaniyah. Fa inna yatayammum laha wajadal ma fa innahu yaktasil. Jam. Fa innahu yatayammum laha au wajadal ma fa innahu yaktasil. Jadi begini. Tayamum itu sama seperti wudu. Kalau dia tayamum dari hadas besar, maka walaupun hadasnya terjadi 2 kali, tayamumnya boleh 1 kali. Ya, sama seperti mandi junub. Sebab mandi junubnya terjadi 2 kali. Mandinya 2 kali apa sekali? 1 kali. Begitu juga tayamum. Kalau sebab mandi junubnya terjadi 2 kali dan dia mau tayamum, cukup sekali tayamum. Berbeda dengan hadas. Jadi setelah dia hadas, buangan angin, dia tayamum lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Allahu a'lam, dia udah hadas. Oke? Dia udah hadas. Tadi contohnya ibu-ibu haid. Begitu haid, berhenti haidnya, mau mandi, lagi sakit. Nggak mungkin mandi. Akhirnya tayamum. Sholatnya, wudunya, tayamum. Berjalan 2 hari, sembuh sakitnya. Mau sholat lagi, karena udah wudu, boleh kena air sekarang. Wajibkah dia mengulang mandi junubnya? Nah, wajib? Jawabannya tidak. Karena tayamum sudah menggantikan dan tidak jadi hutang mandi junubnya. Ya, jadi boleh saja. Oh, tapi saya sekarang mau mandi, Ustaz. Silahkan mau mandi. Apakah mandinya jadi wajib karena tayamum kemarin belum mandi? Tidak. Karena dia di situ mandi junubnya dengan tayamum dikarenakan sakit. Hilangnya sakit bukan berarti tetap punya kewajiban mandi junub. Sudah gugur mandi junubnya. Sekarang begini, contoh lain. Lagi junub, air nggak ada, habis air. Dia tayamum. Tayamum selesai. Begitu mau sholat, tiba-tiba bunyi air netes keluar. Boleh nggak dia sholat dengan tayamum atau dia harus pakai air? Mandi junub, lagi janabah, habis selesai haid, mau mandi nggak ada air, pakailah tayamum. Begitu mau sholat, udah pakai mau kena, tiba-tiba kedengaran air kamar mandi keluar. Langsung lanjut sholat atau mandi? Lanjut sholat. Kan nanggung. Belum takbiratul ihram ini. Walaupun kalau taruhlah udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, air cer. Kalau udah takbiratul, lanjut. Dia batal dari tayamum, harus mandi. Harus mandi. Karena ketidakmampuan dia menggunakan air karena tidak ada air. Sekarang air udah ada. Dah takbiratul ihram, tapi sholat belum selesai. Beda kalau udah assalamualaikum, air keluar. Udah terlanjur. Karena sudah melakukan yang benar dan tidak salah. Jadi begitu. Jadi tayamum itu batal. Ini makanya disebutkan. Tayamum itu bisa batal kalau dapat air. Jadi pembatal-pembatal tayamum sama pembatal wudhu. Tambah 1, kalau dia tayamum karena nggak dapat air, maka batal tayamum dengan adanya air. Kalau tayamumnya karena sebab sakit, maka batal tayamumnya dengan sembuh.
Begitu. Karena tayamum ini adalah rukhsah, keringanan. Kemudian ya, ya, inna ma kana yakfika an taqulu bi akidah kada. Tayammum min al-janama qal ghusl. Naam. Tayammum darbatan wahidat al-darbatan. Jadi tayamum itu cukup satu kali pukul, tidak harus dua kali pukul. Dia memukul tayamum dengan membasuh wajah sebelum kedua tangan. Karena Nabi pernah membasuh wajahnya dan Al-Quran memerintahkan membasuh wajah. Jadi kalau ditanya tayamum itu yang afdol tangan dulu atau wajah dulu? Jawabannya wajah dulu. Karena Al-Quran memerintahkan wajah dulu dan Rasulullah pernah melakukan dengan wajah dulu. Kemudian ya, hanya diusap itu seluruh wajah. Yang dikatakan wajah itu adalah bagian muka, ini wajah. Dari telinga kecil sampai telinga kecil, dari ujung rambut sampai dagu, itu dikatakan wajah. Ya. Kemudian dan tidak disyaratkan untuk bertayamum sebagaimana sebagian ulama mensyaratkan baca bismillah untuk wudu. Karena mazhab Hambali berpendapat baca bismillah untuk wudu itu harus. Tetapi di dalam riwayat lain, Rasulullah pernah melakukan tayamum dengan dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan. Ada hadis tayamum dorbatan, dorbatul lil wajah wa dorbatul lil yadain illa mirfaqain. Ini hadisnya nih. Hadis yang ke-13 ini kita baca, atau 141. Tayamum itu dua kali pukul. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan pertama untuk kedua tangan sampai siku. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis ini dibawakan juga dalam kitab ini. Ternyata ada sebagian yang berpendapat memukul atau mengusap tangan sampai siku karena berdalilkan dengan hadisnya Daruqutni. Tapi hadisnya Daruqutni ini hadisnya dhaif, mauquf. Apa artinya mauquf? Mauquf itu artinya hadisnya cuman sampai kepada Abdullah bin Umar. Sampai kepada Abdullah bin Umar. Maka kata para ulama, bahkan yang mengatakan, ada yang mengatakan hadis ini mungkar, syadz, tidak bisa dijadikan dalil untuk seseorang mengusap sampai sikunya. Intinya, mengusap sampai siku itu tidak ada dalilnya. Hadis Abu Hurairah, hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim, fa in lam yajidil ma'a asyara sinin, fa idza wajadal ma' falyatakillaha wa yumissahu basharatahu. Rawahu Bazzar wa Sahih Ibnu Qattan, Shawab Daruqutni irsal, wa Tirmizi an Abi Dar nahwahu sahahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'id, permukaan tanah, permukaan bumi, itu wudunya orang beriman. Jadi, maka di sini kalimat sa'id itu dalam bahasa Arab sama seperti Quran mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, permukaan bumi yang baik. Kalimat sa'id ini kalimat yang umum. Bukan hanya debu, bukan hanya pasir, bukan hanya tanah. Karena kalau pasir bahasa Arabnya turab. Kalau debu bahasa Arabnya gubar. Kalau tanah bahasa Arabnya tin, laban. Ya.
atau tin. Yang dimaksud tin ini tanah. Pasir turab, debu gubar, tanah tin. Allah mengatakan usaplah dengan sa'idan. Sa'id itu apa? Tiga-tiga ini masuk dalam kategori sa'id. Bahkan semua yang di permukaan bumi itu diistilahkan dengan sa'idan. Jadi tidak syarat harus ada pasirnya. Tidak syarat harus ada pasir. Kenapa? Karena Quran mengatakan sa'id. Dalam hadis pun Rasulullah mengatakan as-sa'idu. As-sa'id itu wudu'nya orang beriman. Ya. Lalu di sini tayammum itu tidak batal dengan keluarnya waktu. Karena sebagian orang berpendapat, kalau kamu tayamum untuk sholat maghrib, karena nggak ada air, maka waktu isya kamu harus tayamum lagi karena sudah batal karena keluar waktu. Padahal Rasulullah mengatakan, ilam yajidil ma, dia boleh tayamum terus kalau nggak dapat air walaupun 10 tahun. Padahal tidak akan ada orang yang mampu hidup 10 tahun tanpa air. Tapi kalau seandainya 10 tahun nggak dapat air, boleh tayamum terus, tidak mengapa. Ya. Kalau ditanya, Ustaz, saya punya air minum, tapi ada waktu masuk sholat. Kalau saya minum minuman saya nggak bisa wudhu. Kalau saya wudhu, saya nggak bisa minum. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Jawabannya adalah tayamum. Air buat minum itu menyelamatkan jiwa. Enggak Ustaz, nanti ada air yang lain. Itu masalah beda berarti, airnya banyak. Ini kita lagi bicara airnya nggak banyak. Airnya nggak banyak. Cuman ada satu buat minum atau buat tayamum, buat wudhu. Maka jawabannya kalau cuman satu buat minum, wudhu, tayamum. Airnya ada cukup Ustadz, saya minum masih lebih, tapi kebetulan naiknya onta. Kalau nggak diminum ini onta, saya nggak bisa pulang kampung. Dikasih minum ke onta atau buat wudhu? Hah? Wudhu dulu, tampung kasih onta. Karena onta boleh minum air bekas wudhu, boleh. Ya. Kemudian setelah itu juga berkaitan, pernah mungkin kita bahas, tidak wajib membeli air yang di luar harga sewajarnya. Nah, ini pembahasan ini akhir luas nanti nih. Tidak wajib, gugur kewajiban walaupun kita punya kemampuan jika sudah di luar harga kewajarannya. Gimana itu maksudnya Ustaz? Ada air, banyak yang jual, tapi 1 liternya 30.000. Air putih 1 liter 30.000. Kita punya duit, punya. Kalau kita nggak punya duit selesai, nggak ada kewajiban. Itu nggak masalah, karena dianggap nggak mampu. Sekarang punya duit, punya. Berapa duit kamu? Saya punya 30 juta Ustaz. Masa beli air 30.000 seliter saya nggak bisa. Permasalahannya sekarang, oke, wajib atau tidak kamu beli air? Jawabannya para ulama mengatakan tidak wajib karena di luar kebiasaan. Tapi kalau saya mau beli juga, Ustaz, saya punya uang, saya mau beli juga nggak haram. Kalau mau beli juga silahkan. Cuman kalau di situ dirubah menjadi tayamum, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, karena harga tidak sesuai dengan kebiasaan, di luar kebiasaan. Atau kalau ini masalah meluas lagi, maka itu ya
disebutkan oleh para ulama juga. Termasuk ya Bu, maaf, wajib nggak haji furoda? Hah? Haji furoda wajib nggak? Kalau nggak usah beda lagi, tapi bilang wajib. Yang wajib itu kita berusaha maksimal. Jadi daftar, wajib daftar. Tapi 50 tahun lagi Ustaz, itu urusan belakangan. Siapa tahu urusannya nanti berubah. Tapi jangan kita, udah tahu 50 tahun lagi Ustaz, umur saya udah 60, 50 tambah 60, 110. Nggak bakal berangkat Ustaz, udah saya nggak usah daftar. Nggak begitu juga cara berpikirnya. Daftar aja, masalah berangkatnya kapan, itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha maksimal. Kalau ternyata kita udah meninggal, uangnya juga tetap dikembaliin. Seperti itu. Cuman kalau ditanya, wajibkah kita membayar haji yang harga tidak wajar? Tidak wajib. Tapi kalau saya mau bayar juga Ustadz, terlarang tidak? Tidak terlarang juga. Sama kayak air tadi. Air harganya 50.000 1 liter. Saya punya uang banyak Ustadz. Mau saya beli? Ya nggak terlarang. Tapi jadi wajibkah kau beli air itu? Jawabannya tidak. Karena ada tayamum. Ya. Jadi berkaitan dengan kewajiban, itulah fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Semampunya itu adalah sewajarnya yang kita mampu. Ya, maka dari ini juga tidak harus haji dengan cara kucing-kucingan naik gunung. Ya kan? Nggak wajib dia haji. Udah nggak boleh masuk Ustadz, nggak wajib haji. Tapi saya udah mau Ustadz. Ya beda mau sama wajib. Kalau kamu mau, itu kemauan kamu, belum tentu kewajiban. Ya, Allah alam. Kemudian, tapi kalau tadi masalah kembali kepada air, kalau dia memang mau membeli airnya walaupun mahal, juga tidak terlarang. Tetapi kalau dikatakan wajib dia membeli airnya, maka kita katakan tidak wajib membeli airnya. Karena fattaqullah mastata'tum. Kemudian, idza wajadal ma, kalau dia dapatkan air, idza wajadal ma falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Walyumissa basyaratahu, hendaklah dia mengusap kulitnya. Artinya, kalau sudah dapat air, jangan bergampang-gampangan bertayamum. Tetap harus wudu. Dan di sini dalil wajibnya menjaga wudu, jangan bergampang-gampangan. Falyattaqillah, kata Rasulullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Takwa itu menegakkan ketaatan, menjauhkan larangan Allah. Dohir hadis ini, jika kita mendapatkan air, maka wajib bagi kita berwudu walaupun kita sudah tayamum dari waktu yang dekat. Dan tayamum seolah-olah batal dengan adanya air. Dan itu benar, jika kamu telah mendapatkan air, maka batal tayamum. Jangan sholat kecuali dengan air. Kalau tayamumnya karena kan nggak ada air, maka datangnya air pembatal tayamum. Tapi kalau dia tayamum karena sakit, maka tidak batal walaupun ada air, tapi batal ketika sakitnya hilang. Kemudian di sini pun dalil, orang yang ingin mandi junub dengan tayamum dan ingin wudhu mau sholat, dia nih mau junub, tadi haid, suci, nggak bisa pakai air, dia mau mandi junub. Mandi junub bagaimana? Bismillah, usap mukanya, usap tangannya. Ini tayamum pertama buat mandinya.
Sekarang ketika dia mau sholatnya, apakah dia tayamum lagi atau cukup satu tayamum tadi yang pertama? Hah? Cukup satu tayamum. Sama seperti mandi junub, kalau sudah berniat mandi junub untuk sholat, tidak harus dia wudhu lagi. Sebagaimana sahabat tadi, ketika dia sudah berguling-guling di tanah, dia nggak lagi wudhu, nggak lagi tayamum buat wudhu. Dan ketika Rasulullah mengajarkan kepada dia pun, Rasulullah nggak ngajarin dua kali tayamum, padahal dia ini untuk sholat. Cukup kau sekali tayamum, kemudian sholat. Ya. Hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja rajulani fi safar, fahadaratis salatu, wa laysa ma'ahuma ma'un, falyatamamma sa'idan tayyiba, falsallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt. Ini hadisnya bagus sekali nih. Hadisnya bagus ini. Fa'ada ahaduhuma as-salata wa wudu' wa lam yu'id akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'at salatuka faqala lil akhar dzalika ajru marataini rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dua orang laki-laki pergi dalam safar dan tibalah waktu sholat. Mereka berdua tidak punya air, lalu mereka bertayamum dengan permukaan bumi yang baik. Sholatlah mereka berdua. Setelah mereka sholat, kemudian mereka mendapatkan air di waktu sholatnya. Jadi waktu sholatnya belum lewat, masih waktu sholatnya. Tayamum waktu sholat zuhur, jam 12, udah sholat zuhur. Mau sholat nggak ada air, berdua orang tayamum. Udah selesai sholat, assalamualaikum, jam 2 siang, masih waktu zuhur, dapat air. Begitu dapat air, padahal udah sholat berdua tadi, maka salah satu dari mereka ulang wudhu, ulang sholat. Yang satu lagi nggak mau ulang wudhu, nggak mau ulang sholat, udah selesai sholatnya. Selisih nih dua orang. Kemudian ketika pulang mereka ceritakan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada yang tidak mengulang sholatnya, kata Rasulullah, asabta as-sunnah adza'atka sholatuka. Kau telah mencocoki sunnah, kau telah benar sesuai sunnah, dan sholatmu diterima. Rasulullah bilang kepada yang ulang sholatnya, kata Rasulullah, untukmu 2 pahala. Pertanyaannya, yang salah yang mana? Hah? Gak ada yang salah? Gak ada yang salah? Diterima dua-duanya. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol? Yang 2 kali? Kenapa yang 2 kali lebih afdol? Nih, yang gak ngulangin kata Rasulullah, asabta sunnah. Kamu telah benar mencocoki sunnah. Dan sholatmu diterima. Kepada yang ngulang 2 kali, untukmu 2 pahala. Berarti kalau ibu-ibu keadaannya kayak begini, ngulang atau enggak? Yang paling afdol yang mana? Yang paling afdol mencocoki sunnah. Mencocoki sunnah, ini 2 pahala Ustadz.
mencocoki sunnah pahalanya lebih besar daripada 2. Iya. Jadi tapi sahabat yang mengulang juga nggak disalahkan karena dia berijtihad. Berijtihad menurut dia harus diulang. Dikasihlah 2 pahala. Karena pahala yang pertama dia sholat, pahala kedua dia berijtihad untuk sholat lagi. Cuman kan yang jadi permasalahan dari kita sekarang, 2 orang ini, kalau kita mengalami keadaan dia, mana yang kita pilih? Kan itu jadinya. Apakah selama-lamanya boleh pilih dua-duanya? Terserah kamu pilih yang mana. Atau di dalam hadis ini ada isyarat mana yang lebih benar. Maka isyarat yang lebih benar adalah kalimat asobatka sunnah. Kau telah mencocoki sunnah. Kau asob itu benar sebenarnya. Benar kamu. Maka orang kalau benar menjawab dengan benar, asobta, kamu benar. Nah, ini orang yang pertama dibilang Rasulullah, asobta sunnah. Kamu telah benar mengikuti sunnah. Ya, ini 2 sahabat yang di sini pun dalil. Terkadang ada perkara-perkara ijtihad di dalam dakwah yang nggak perlu berantem. Kamu mau ikut visa furoda silahkan, nggak mau ikut juga nggak apa-apa, nggak perlu berantem. Kenapa? Ya kalau mau kamu anggap lebih benar adalah tidak perlu memberatkan diri, silahkan. Kalau mau kamu anggap enggak, saat saya mau mengamalkan haji saya, karena saya juga punya uang, ya silahkan. Karena kadang-kadang di dalam khilaf, perselisihan itu ada 2 sisi pandang yang dua-duanya benar, tapi yang paling benar 1. Yang paling benar itu adalah 1. Jadi nggak semua perkara khilaf juga kita salahkan. Nggak semua perkara khilaf juga kita benarkan. Tergantung kadar permasalahan. Ya udah Ustaz, kalau khilafnya antara boleh pakai jilbab sama nggak boleh pakai jilbab kan khilaf Ustaz. Itu khilaf menyelisih Al-Quran. Al-Quran kan memerintahkan pakai jilbab. Kalau kau menyelisih Quran, itu namanya menyelisihi kebenaran. Ya. Dan di sini pun dalil bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terkadang ketika belum tahu masalah karena belum pernah sempat ditanya Rasulullah, mereka berijtihad dulu. Setelah ada kesempatan tanya, baru dia tanya ke Rasulullah SAW. Jadi di sini terkadang boleh berijtihad. Boleh berijtihad dalam keadaan tertentu. Ya, kita baca hadis ini. Kita baca faedahnya dari Syekhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di sini kata Syekh Utsaimin, bolehnya tayamum jika sudah masuk waktu sholat, dan boleh bagi dia sholat jika sudah masuk waktunya kalau tidak dapat air, dan jangan akhirkan sholat berharap sampai dapat air. Bahkan jika telah datang waktu sholat, maka tayamum dan sholatlah, kecuali dia tahu air akan keluar sebentar lagi. Maka tidak boleh bagi dia tayamum karena mendapatkan air. Akan tetapi kalau tidak ada air, maka dia bersegeralah bertayamum, jangan tunggu waktu yang enggak jelas. Udah mau sholat, masuk waktu sholat, enggak dapat air. Apakah perlu dia tunda waktu sampai akhir ujung waktu baru dia sholat karena berharap ada air? Jawabannya tidak. Sholatlah secepatnya. Kecuali memang air dijanjikan nanti jam 2 datang air. Jam 2 keluar air. Sementara udah masuk zuhur. Tapi udah jelas janji jam 2 air datang. Tayamum atau nunggu air? Boleh tunggu ya? Hah? Boleh ditunggu. Karena sudah jelas akan datang air. Tapi kalau nggak jelas datang air kapan, boleh nggak diakhirkan sholatnya sampai dekat waktu asar? Tidak.
tayamum secepatnya. Tayamum secepatnya. Ini kata Syekhul Utsaimin. Ya. Seseorang jika melakukan dua amalan karena ijtihad, maka bisa jadi dia mendapatkan dua pahala. Kalau dikata Syekh Utsaimin di sini, kalau ada orang sekarang udah tahu hadis ini, kejadiannya terjadi, yang satu ngulang sholat, yang satu nggak ngulang sholat, yang tidak mengulang sholat dia dikatakan benar dan mencocoki sunnah, yang tidak mengulang sholat atau yang mengulang sholat dikatakan dapat dua pahala. Bagi kita orang sekarang pilih yang mana? Tentu harus pilih yang pertama, tidak diulang sholat. Tapi masalah berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang tetap mau ngulang sholat karena dia anggap dapat pahala dua? Maka kata Syekh Utsaimin, laisa lahu ajrul maratain. Kalau dia nggak dapat pahala dua kali. Kenapa? Karena dia telah tahu yang benar itu tidak diulang. Kalau sahabat tadi nggak tahu karena ijtihad, orang berijtihad dapat satu pahala, orang sholat dapat satu pahala, dapat dua pahala dia. Maka kalau orang sekarang belum tentu dapat dua pahala kalau dia melakukan ini. Ya. Di sini pun dalil bahwasannya jika terjadi perselisihan itu kembalinya ke Rasulullah. Pertanyaan timbul, Ustadz, itu kan di zaman Rasulullah. Para sahabat ikhtilaf, tinggal datang ke Rasulullah, tanya gimana hukumnya, selesai. Lah kalau zaman sekarang kita khilaf gimana? Apa jawabannya, Ibu? Apa jawabannya? Tetap kembali ke Rasulullah. Loh di mana Rasulullahnya, Ustadz? Rasulullah sudah meninggal, ajarannya sudah dibukukan, semuanya ada, lengkap. Maaf, saya contohin. Kita berselisih pendapat. Habis ada yang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari. Selisih nih kita. Saya bilang nggak ada. Lalu tetangga bilang ada. Siapa yang benar di antara kita? Lihatlah ke hadis Rasulullah. Pernah nggak Rasulullah melakukan 3, 7, 40, 100? Nggak pernah. Kalau Rasulullah nggak pernah, udah jangan lagi cari alasan, udah. Hah? Kan kita cari pahala. Kan kita mau contoh Rasulullah. Kalau dibilang kalau begitu meninggal dibiarin aja kayak meninggal kucing dong, Ustaz. Terserah, Rasulullah meninggal juga begitu aja. Jadi kalau sumpamanya nih, kayak saya nih, yang nggak melakukan itu, nanti dia yaumul qiyamah ditanya sama Allah. Ya Lutfi Abdul Jabbar, kenapa kau nggak melakukan 3, 7, 40 hari? Ya Allah, aku nggak dapatkan di hadis Rasulullah SAW. Ada hujah. Tapi kalau yang melakukan ditanya sama Allah, kamu lakukan itu siapa yang ngajarin? Hah? Nenek moyang. Aku dengar orang melakukan, aku ngikutin. Nah itu jawabannya. Ha, kata orang. Turun-temurun. Tapi ya gimana Ustaz, yang gak enak sama tetangga kalau gak ngerjain. Udah. Cuman karena gak enak, akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gimana caranya Ustadz? Gini aja solusi ini dari saya. Tapi solusi ini nggak terus-terusan juga, sesekali boleh. Kita ada yang meninggal keluarga, kita nggak mau ngadain acara begitu-gituan, udah nggak usah adain. Tapi kita pengen yang meninggal dapat pahala, pengen nggak? Sesekali undang anak yatim. Jangan hari ke-3, jangan hari ke-7, jangan hari ke-40. Udah random aja harinya. Kapan kita mampu ada waktu undang anak yatim. Begitu datang anak yatim, kasih makan, kasih pakaian, kasih duit. Suruh doain dia.
sedekah kita buat anak yatim tadi niatnya buat yang meninggal. Pahala nyampe nggak? Nyampe. Tapi jangan dirutinkan, jangan diritualkan harus tanggal sekian, harus hari kesekian. Nggak ada. Kapan kita mampu, punya lapangan, kelapangan waktu, kelapangan harta, lakukan. Kalau nggak punya kelapangan harta, kelapangan waktu, jangan sampai harta warisan digunakan untuk itu. Ya, cuman gara-gara ingin mengerjakan itu malah yang harusnya harta warisan dibagi kepada haknya habis buat yang nggak jelas. Itu nggak boleh, nggak boleh itu. Sampai ada kisah anak yatim meninggal bapaknya. Ini harta bapaknya nggak banyak-banyak amat. Ibunya kurang paham agama, yang dia paham pokoknya harus ada 3, 7, 40 sampai 100. Hah? Itu harta anak yatim habis buat ngundang orang sekampung, bikin acara. Orang udah pada pulang bawa besek, anak yatimnya di rumah entar nggak punya makanan apa-apa. Ya itu nggak boleh kayak begitu, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi dalil di sini bahwasannya kalau ada permasalahan yang kita berselisih pendapat, maka kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Jangan beretorika, berargumen dengan yang kosong tanpa dalil dari Rasulullah SAW. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, in kuntum marada au ala safar, ini kan dalam Al-Qur'an, jika kalian sakit atau kalian safar. Qala idza kanat birrajul jarahah fi sabilillah aw quruh fa yustanibu wa yakhafu an yamut iniktasal tayammum. Kalau ada orang yang punya luka karena perang di jalan Allah, atau ada ya quruh, ya sama luka juga, yujnib, dan dia junub, dia takut kalau dia mandi dia mati, maka dia boleh bertayamum. Ini masalah tayamum kalau kita lukanya sedikit. Oke, contoh lukanya di siku. Badan yang lain sehat. Mau mandi junub, maka yang di siku tidak dikenakan air. Semua badan boleh kenakan air. Yang di siku nanti di atas perbannya diusap-usap pakai air. Boleh seperti itu. Ya, kalau dia khawatir pertama tambah sakit atau tidak tambah sakit tapi paling tidak menunda kesembuhan. Sembuhnya jadi lama. Boleh bagi dia bertayamum. Ya, kemudian di dalam sebuah riwayat, inkasarat ihda zandai, fasa'alat Rasulullah SAW amarani an amsa ala jabair. Suatu hari pernah patah bagian badanku, tubuhku, lalu Rasulullah memerintahkan aku untuk mengusap di atas perban. Dalam hadis riwayat Jabir tentang seorang laki-laki syujja. Syujja itu wajahnya terluka. Kemudian ini orang sebenarnya kepalanya terluka, bocor dalam perang. Begitu terluka dia tidur malam hari. Pas qadarullah tidurnya mimpi junub. Padahal kepala dia luka. Pagi-paginya dia bimbang. Ini mau mandi junub ada air. Ada airnya. Tapi kepala dia luka. Kalau dia tayamum tapi ada air. Maka dia tanya sama temannya, dalam riwayat lain dia tanya temannya, aku ini junub tapi luka, tayamum atau mandi? Kata temannya, ya kamu kan ada air, mandi, kata temannya. Akhirnya dia mandi, mati gara-gara dia mandi. Lalu datanglah ke Rasulullah tentang barang ini, qatalahullah. Rasulullah mengatakan celaka orang itu yang menjawab tanpa ilmu. Bukankah harusnya mereka bertanya kalau mereka nggak tahu? Rasulullah mengingkari orang yang menjawab karena memberatkan tadi dengan qatalahullah. Semoga Allah hancurkan dia.
Karena hukum asal dalam Islam itu adalah meringankan, bukan memberatkan. Tadi sahabat yang meringankan, contoh dia lebih memilih tidak sholat, Rasulullah SAW ampuni. Atau sahabat yang mungkin berguling-guling, Rasulullah masih maafkan. Tapi kalau sampai nyawa orang melayang gara-gara ketidaktahuan, Rasulullah marah. Qatalahullah. Bukankah harusnya mereka bertanya kalau mereka nggak tahu? Kalau di sini, innama yakfika an yatayammam. Cukup kamu itu bertayamum. Kau tutup lukamu dengan khirqah, dengan kain perban. Kemudian kau usap di atas kain perban dan cuci seluruh badanmu. Ini kalau tata cara mandi dan sebagian badan ada luka. Jadi yang kena luka itu boleh nggak kena air. Tapi cuman di atas lukanya pakai perban, perbannya diusap-usap air. Seluruh badannya tetap dikenakan air. Dalam hadis Abdullah bin Abbas berkata, "Minas sunnati an la yusalli ar-rajulu bitayammum illa salatan wahidatan, tsumma tayammum salatul ukhra." Bisnadin dhaif. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Abdullah bin Abbas, di antara sunnah Rasulullah, janganlah seseorang itu sholat dengan tayamum kecuali satu kali sholat. Kemudian dia tayamum untuk sholat yang lain. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Jadi timbul pertanyaan, bolehkah tayamum untuk beberapa kali sholat selama tidak ada air? Maka jawabannya boleh, tadi kita bahas. Dia tayamum waktu maghrib, duduk di tempat sholatnya sampai isya, belum batal wuduknya dan tetap belum dapat air, langsung isya sholat, nggak perlu ulang tayamum. Karena hadis yang mengatakan tayamum untuk satu kali sholat, ini hadis yang dhaif. Ya. Kata Syekh Utsaimin, walaital muallif lam ya'ti bihi. Seandainya muallif tidak membawakan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini banyak diamalkan oleh orang, padahal hadis ini dhaif. Penulis memang membawakan hadis ini. Hadisnya Abdullah bin Abbas, tapi penulis tidak menutupi keabsahan, keaslian tentang ilmiahnya. Karena di akhirnya penulis mengatakan isnaduhum dhaif, sanadnya lemah. Jadi dia membawakan bukan untuk menguatkan, tapi menegaskan ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau ditanya isnad lemah nggak bisa dipakai, ngapain ditaruh di sini Ustadz? Ngasih tahu kita. Kalau ada yang ngabarin hadisnya sahih, bilang hadisnya dhaif, kata Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga termasuk dari salah satu dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau ditanya pembatal wudu atau pembatal tayamum apa Ustaz? Sama seperti pembatal wudu. Tapi ada tambahan. Tayamum bisa batal dengan ada air, barang siapa yang tidak dapat air. Atau tayamum bisa batal dengan sembuh. Kalau dia sembuh, tiba-tiba tayamumnya batal. Selain daripada itu, habis waktu, nggak ada. Tayamum tuh nggak ada hubungan sama expire waktu, nggak ada. Apakah waktu tayamum batal, Ustadz, kalau sudah lewat waktu sholatnya? Nggak ada. Apakah boleh tayamum sementara waktu sholat belum masuk? Jadi gini, zuhur jam 12 umpamanya. Dia jam setengah 12 nyarinya air nggak dapet. Setengah 12 dia tayamum. Untuk sholat jam 12, sah nggak tayamumnya? Ada yang bilang nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Loh, apa hubungan dengan waktu sholat? Karena kamu tayamum dulu sebelum masuk waktu wajib. Kamu sekarang wajib cari dulu, bukan wajib tayamum dulu. Apa? Wajib cari air dulu, kata dia. Lah kalau dia jawab, saya mau udah nyari
Mau nunggu sampai jam 12 juga nggak bakal dapat air. Saking yakinnya saya air nggak ada, saya tayamum aja sekarang. Maka tidak ada juga syarat ya yang namanya mencari sampai waktu mepet. Nggak ada syaratnya. Carilah air. Sampai kapan? Sampai akhir waktu? Nggak ada. Pokoknya nyari nggak dapat walaupun belum akhir waktu, sholat. Ketika sudah nyari, apakah orang dikatakan nyari maksimal sampai akhir waktu baru dikatakan maksimal? Tidak juga. Sama seperti yang pernah kita bahas. Carilah air. Ada, tapi jauh. Ada tapi jauh. Wajibkah kita ngambil air yang jauh? Jawabannya tidak. Kita tahu di tempat kita nggak ada air. Tetangga bilang, ada bu. Di mana air? Situ, 7 kilo dari sini. 7 kilo dari sini. Wajib nggak kita cari air ke sana? Tidak. Ada mobil. Kita punya mobil untuk ke 7 kilo. Punya motor untuk ke 7 kilo. Tidak wajib juga. Tidak wajib juga untuk ambil air di waktu itu. Karena sudah dianggap tadi di luar kewajaran. Di luar apa? Kewajaran. Jadi nggak syarat tunggu waktu last minute. Betul-betul nggak ada air baru kamu tayamum. Nggak ada syarat. Kapan kamu cari air dengan wajar kemampuanmu tanpa membebani dirimu, nggak dapat air, langsung tayamum, langsung sholat. Begitu lagi sholat dengar air, batalin sholat, langsung ambil wudhu. Tapi kalau sholat udah assalamualaikum, sudah selesai sholat, nggak perlu ngulangin sholat. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan bagaimana tata cara tayamum, Bismillah, dipukul sekali. Apa hukum baca Bismillahnya? Keutamaan. Nggak ada yang mengatakan wajib kecuali wudhu. Wudhu, iya baca Bismillah. Ada yang berpendapat wajib. Bismillah. Tiup. Apa hukum tiup? Sunnah. Tadi ada hadisnya meniup. Dalam riwayat lain, Rasulullah nggak meniup. Ditepok, digoyang, biar jatuh pasirnya. Kemudian usap apa? Ujab wajah. Berapa kali? 1 kali. Kemudian pukul lagi atau langsung tangan? Yang lebih sahih adalah langsung kanan sampai pergelangan. Kemudian kiri sampai pergelangan. Berapa kali? 1 kali. Selesai tayamum. Jadi nggak harus 3 kali muka, nggak harus 3 kali tangan. Dan tangan juga nggak harus sampai siku. Juga nggak perlu selalu menepuk, nggak perlu. Cukup 1 kali dorbatan wahidah, kata Rasulullah. Yang afdol muka dulu. Baru tangan. Famsahu biwujuhikum wa aidiyakum minhu. Usaplah muka kalian dan tangan kalian dari permukaan bumi. Fasaidan thayyibah. Allahu a'lam. Ya. Ini berkaitan dengan tayamum. Pertemuan akan datang, ya. Kita akan ditulis, jangan lupa pertemuan akan datang berkaitan dengan haid, darah haid bagi wanita. Berkaitan dengan haid bagi wanita. Allahumma musta'an. Setelah itu selesai darah haid, barulah masuk tentang tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan.
Saya pernah ditanya Ustadz ya, cuma mau konfirmasi kalau jawaban Ustadz seperti apa. Jadi ada yang seorang wanita dia habis berhubungan dengan suaminya ya setelah subuh, lalu karena dia buru-buru mau kerja dia langsung kerja tanpa mandi gitu Ustadz. Kelupaan langsung berangkat aja gitu Ustaz. Karena dia sebetulnya sudah mandi sebelum subuh. Lalu setelah subuh ternyata dia berhubungan suami istri berjima. Lalu ternyata dia buru-buru berangkat kerja gitu Ustaz. Nah terus saat itu dia belum mandi. Nah tapi dia sholat zuhurnya, asarnya tetap aja langsung dengan wudhu aja gitu Ustaz. Padahal dia belum mandi gitu loh Ustaz. Tapi dia sadar tanpa lupa waktu zuhurnya. Sholat zuhurnya dia baru ketika dia sholat zuhur dia ingat dia belum mandi. Oke. Tapi dia tetap wudu, dia tetap sholat zuhur, tetap sholat asar, tetap sholat maghrib. Nah pas pulang ke rumah baru dia mandi. Itu bagaimana Ustaz? Kenapa dia begitu? Dia lupa Ustaz. Oke, lupanya sampai waktu duha. Waktu zuhurnya dia ingat. Gak bisa mandi. Gak bisa mandi di kantor. Kenapa gak bisa mandi? Kalau udah terjadi banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi ya. Banyak mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harusnya adalah mandi. Mandi dia harusnya. Kalau memang dia katakan mandi ya nggak ada sabun Ustaz, nggak ada anduk. Oke. Mandi junub itu nggak wajib sabunan. Mandi junub itu, keramas nggak wajib sampoan. Basuh. Jadi dia lakukan semaksimal mungkin, semampu dia menggunakan air seminimal mungkin, tapi tetap mengenakan seluruh badannya. Itu lebih baik. Seperti itu. Tapi kalau sudah berlalu ya banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni kelalaiannya. Seperti itu. Hah? Iya, maka kita bilang tadi semoga Allah ampuni dia. Banyak bertobat kepada Allah saja. Karena kalau dibilang sah atau enggak sah, nanti jawaban berikutnya diulang apa enggak Ustaz? Ya kan? Maka jawabannya ya sudah, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulang lagi. Ada lagi yang lain? Silakan ya, Bu. Iya. Jadi pertama, apakah sebab-sebab orang boleh tayamum? Yang satu, tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Beda nggak tidak ada sama tidak mampu? Beda. Yang kedua, tadi sakit. Yang ketiga, ini ikhtilaf ulama. Apakah safar salah satu alasan boleh tayamum walaupun ada air dan mampu menggunakan air? Sebagian ulama berpendapat safar itu menjadi sebuah uzur tayamum walaupun ada air dan mampu pakai air. Tapi pendapat yang benar, Allahu alam, safar itu bukan menjadi sebuah alasan untuk tayamum. Tayamum itu alasannya cuman tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Pertanyaan tadi, kalau gimana kalau di kereta api airnya ada tapi sedikit, tempatnya minimal, kita juga sulit, maka masuknya tidak mampu. Loh Ustaz, ini kan ada air. Iya, tapi kan air digunakan buat yang lain, buat kebutuhan-kebutuhan lain.
ya buat kamar mandi mungkin, atau buat kebutuhan. Kalau semua penumpangnya wudu, habis airnya. Sama di pesawat kayak begitu juga. Maka di pesawat sebagian membolehkan tayamum. Karena kalau harus berwudu di pesawat, pertama, tidak akan mungkin air itu cukup untuk satu pesawat. Yang kedua, tidak juga aman jika air itu terlalu banyak di kamar mandi pesawat. Dengan alasan ini, maka boleh, karena bukan ketidakadaan air saja, tapi ketidakmampuan menggunakan air, boleh bertayamum. Allahu a'lam. Seperti itu. Iya. Silakan. Jadi ada teman Ustadz kemarin haji gitu Ustadz ya. Iya. Ketika lagi di Arafah, dia karena sudah tua gitu Ustadz kan, mau ke toilet ngantri. Oke. Gitu Ustadz, ngantri gitu ya. Akhirnya dia tahan ya, terus akhirnya dia sholat lah gitu Ustadz ya. Dia sholat, terus abis itu ternyata dia ke toilet gitu Ustadz. Setelah ke toilet ternyata dia sudah kecepirit gitu Ustadz. Apakah sholatnya harus diulang lagi gitu loh Ustadz? Allahu a'lam. Oke. Pertanyaannya, dia udah mau keluar air, tapi antri, aduh dia tahan aja, dia sholat dulu aja. Dia nggak tahu bahwasannya sudah keluar. Ternyata habis sholat baru antrian selesai. Karena memang seperti itu biasanya. Habis sholat baru kamar mandi sepi. Baru dia masuk kamar mandi. Dia lihat kamar mandi, ternyata ada bekas najisnya. Ulang nggak sholatnya? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak. Nggak usah diulang. Kalau memang betul dia tidak tahu sudah keluar, tidak harus diulang. Seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Ketika Rasulullah sholat dengan menggunakan sendal dan di sendalnya ada najis, lalu Jibril datang mengabarkan sendal ada najis, Rasulullah cuma buka sendal dan lanjut sholat, tidak mengulang sholat yang ada najisnya. Karena nggak tahu ada najisnya. Beda kalau dia tahu ada najisnya, dia harus ulang sholatnya. Seperti itu. Ya, ada lagi yang lain, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah junub, saya pernah. Jadi setelah berhubungan itu, saya wudhu. Tapi tidak langsung mandi. Tapi ketika saya mandi, saya lupa. Saya tidak berniat janabat gitu. Ingatnya itu sore begitu Ustadz. Oke. Itu bagaimana Ustadz? Itu mandinya untuk apa? Mandi biasa aja, tapi ya guyur semua badan, seluruh badan gitu, tapi nggak niat gitu. Tidak ada niat janabat gitu, maksudnya mandi besar nggak ada. Oke. Jadi mandi itu, mandi junub harus niat mandi. Karena innamal a'malu biniat. Wudu harus niat wudu. Kalau niatnya cuma main air, nggak sah wudunya. Tapi niat mandi itu bukan berarti langsung terus harus niat mandi dilafatkan, bukan. Kadang-kadang kita mandi persiapan mau subuh. Saya mau sholat subuh nih, mandi dulu ah. Kenapa kamu mandi sholat subuh? Karena mau sholat subuh. Berarti dia mandi dengan niat untuk sholat subuh, mandinya mandi junub. Jadi tetap dianggap dia mandi junub karena dia mandi karena niat untuk sholat. Jadi kalau Syekh Utsaimin berpendapat, kamu mandi niat untuk mandi junub boleh, kamu mandi niatnya untuk sholat juga boleh. Tapi kalau mandi tidak niat untuk sholat dan mandi junub, dia mandi biasa, maka dia belum mandi junub. Pertanyaannya, kan saya lupa Ustadz. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jadikan dosa yang kami lupa dan kami
salah. Maka sholatnya sah karena dia lupa. Lalu kapan dia mandi junub ya Ustaz? Ketika dia ingat mandi junub langsung. Ketika dia mengingat, dia mandi junub langsung. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, jadi tetap amalan itu butuh niat. Innamal a'malu biniat. Harus ada niatnya. Kalau dia lupa niatnya, maka dia kerjakan ketika dia ingat. Allahu a'lam. Ya. Ustaz, apakah mandi junub itu setelah selesai harus langsung mandi gitu? Tidak. Enggak harus kan? Mandi junub tidak harus selesai langsung mandi. Ini pernah kita bahas sedikit. Boleh tidur setelah mandi junub, tapi dianjurkan untuk wudu sebelum tidur. Bahkan sudah masuk waktu subuh pun masih junub diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah masuk waktu subuh di waktu puasa, udah azan baru dia baru dia mandi. Berarti menunjukkan masuk waktu subuhnya Rasulullah dalam keadaan junub. Boleh. Yang afdol adalah disegerakan untuk mandi. Itu yang afdol. Karena orang yang junub ada beberapa perkara yang dia tidak boleh kerjakan. Memegang Quran. Orang junub nggak boleh megang Quran. Orang junub nggak boleh sholat, jelas. Orang junub nggak boleh tawaf, jelas. Sebagian berpendapat orang junub nggak boleh masuk masjid. Kalau ada ibu-ibu saat mau ke pasar dulu biar sekalian nanti mandinya. Iya. Karena ada mitos suka bilang apa sih malaikat nggak mendekat apa sama orang-orang Oke. Ada hadis suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu junub. Ketika dia junub di siang hari, dia lihat Rasul dari jauh. Dari jauh dia lihat Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah mau menghadap Abu Hurairah sembunyi. Setelah itu Abu Hurairah mandi. Baru dia datang ke Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ya Abu Hurairah, kemana aja kamu? Kok tadi nggak ada?" "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." "Ya Rasulullah, tadi aku junub. Aku malu ketemu kamu dalam keadaan junub." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya orang junub tidak najis." Hadis ini menunjukkan Abu Hurairah junub itu nggak langsung mandi, sempat ketemu Rasulullah dulu. Tapi dia tidak menampakkan diri, dia lihat Rasul dari jauh. Berarti di sini sebenarnya boleh dalam keadaan junub tidak mandi, yang penting tidak mengerjakan ibadah sholat. Jadi kalau tadi ya tunggu ke pasar atau tunggu sekalian bersihin rumah Ustaz, nanti keluar keringat baru sekalian mau mandi, silahkan, boleh. Ya Allah wa'alam. Ada lagi yang lain? Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk di pesawat lebih baik tayamum atau pakai air yang pakai spray gitu Ustaz? Oke. Ya. Ini pernah kita bahas juga, bolehkah berwudu dengan air yang sedikit semprotan di lap-lap badan? Kalau kita di pesawat lebih baik mana Ustadz? Maka jawabannya tergantung keadaan. Kalau memang kita sebenarnya masih dalam keadaan wudu yang belum batal, memperbaharuinya dengan disemprot boleh. Atau kita sudah pakai kaos kaki, sudah pakai sepatu, tapi sebelum pakai kaos kaki dan sepatu sudah wudu, kemudian batal karena buang angin atau semisalnya, boleh pakai semprotan. Tapi kalau ternyata semprotan pun nggak ada, boleh kita tayamum. Jadi kalau ditanya yang lebih afdol mana Ustadz? Kalau saya, posisi kamu adalah batal, maka lebih baik tayamum di pesawat. Jadi kapan boleh menggunakan semprotan itu Ustaz? Semprotan itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, memperbaharui wudu. Maka itu dikatakan wudu yang ringan. Rasulullah pernah melakukan wudu yang ringan ini. Atau mungkin ya, dia di tempat yang airnya ada cuman jauh dan dia nggak mungkin meninggalkan tempat dia.
dia semprot. Mungkin. Tapi kalau di pesawat itu kan ada pilihan lain, tayamum. Sekarang kalau di Masjid Nabawi, kita di dalam Masjidil Haram, nggak ada pilihan tayamum. Batal wudhu ya harus wudhu. Nggak mungkin wudhu keluar yang sangat jauh untuk wudhu besar, pakainya wudhunya semprot. Memang itulah solusi dari wudhu yang besar menjadi wudhu yang kecil. Kalau pesawat, itu ada solusi wudhu besar atau tayamum. Maka di pesawat kalau saya melihat tayamum saja. Kalau memang keadaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Walaupun sebenarnya ya dua-duanya boleh. Dia berwudu boleh, tayamum boleh. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini? Sudah jam 11 lewat. Insyaallah pertemuan akan datang berkaitan dengan darah dan semisal dengan itu. Ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.